tahu bagaimana, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Oke, baiklah, untuk mengawali kelas hari ini kita awali dengan doa dipimpin oleh Guru Bapak. Siap. Sebelum kita belajar, berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya selama 6 hari libur kan abang-abang kelas 6 ujian, anak-anaknya libur. Siapa yang pergi rekreasi? Entah itu mandi-mandi mungkin, ya liburan lah. Gak ada, di rumah aja. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi air atau manfaat air untuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Baca tulisan ibu, nak. Coba dibaca apa yang ibu tulis di papan tulis. Fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, baik. Jadi nanti harapannya ibu mengharapkan anak-anak untuk menyimak dan mendengarkan penjelasan ibu ya, agar nanti tujuan pembelajaran kita itu bisa anak-anak simpan, anak-anak bisa terima. Jadi apa tujuan pembelajarannya? Satu, anak-anak bisa nanti mengerti, memahami, dan memberikan contoh tentang fungsi air untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, sebelum kita memasuki ke materi ini, ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak kita belajar minggu lalu itu tentang apa? Ayo, ada yang belajar di rumah tadi malam? Minggu lalu kita belajar apa? Nggak ada. Jadi untuk mengingatkan kembali ya, maksudnya agar anak-anak itu walaupun pembelajaran kita sudah lewat, harus tetap dipelajari. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat zat. Ada air, zat padat, gas, cair. Nah, itu kan sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi hari ini kita belajar tentang fungsi air bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Di sini ibu mau tanya, adakah anak-anak yang di sini hobinya berenang? Yang hobinya berenang, angkat tangan. Angkat tangan. Ada 3 orang. Minum, betul. Ada lagi? Mandi. Ada lagi? Piring, betul. Itu semua kita memerlukan air. Itu salah satu manfaat air. Itu untuk kehidupan sehari-hari namanya ya, nak. Jadi manfaat air selanjutnya apa yang disebutkan tadi? Untuk olahraga. Kita bisa menggunakan air untuk olahraga. Contohnya renang, arung jeram. Ada yang pernah main arung jeram di sini? Transportasi. Ada nggak transportasi yang menggunakan air? Ada. Apa nak? Kapal, betul. Jadi untuk transportasi manfaat air itu juga banyak, ya kan? Apalagi kira-kira? Untuk tumbuhan, apa aja kira-kira? Untuk tumbuhan, untuk menyiram tumbuhan bisa juga. Untuk tempat tumbuhan hidup, apa aja tumbuhan yang hidup di air? Ada yang tahu? Spons bisa, ya bisa spons juga ada. Apalagi itu bisa untuk tumbuhan hidup. Nah, terus untuk fotosintesis, untuk tumbuhan berfotosintesis juga dia membutuhkan air. Nah, jadi itu fungsinya untuk hewan yang terakhir. Apa coba? Kira-kira hewan butuh air enggak? Butuh. Untuk apa kira-kira? Minum. Terus apa lagi? Mandi. Betul. Untuk memakan hewan harus dimandikan, ya kan? Nah, terus apa lagi?
jadi itulah salah satu contoh-contoh manfaat air bagi tumbuhan, manusia, dan hewan. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, ini aja. Mungkin ada. Karena itu yang kayaknya tadi ada yang mengatur gitu, Kak Mama. Ikuti apa yang ibu ucapkan. Kalau ibu bilang bebek, 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 anak-anak ikuti bebek, bebek, bebek. Ya, jadi ibunya sekali lagi apa yang ibu ucapkan anak-anak ikuti. Ya, ayam, 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 bebek, bebek, ayam, bebek, bebek, anak-anak ikuti bebek, bebek, bebek. Ya, jadi ibunya sekali lagi apa yang ibu ucapkan anak-anak ikuti. Ya, ayam, 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 bebek, bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ya, ada yang tahu? Ibunya apa yang ibu ucapkan harus diikuti. Ada hadiahnya. Ayo sekarang difokus ya. Fokus. Apa yang ibu ucapkan ikuti. Bebek. Bebek. Ayam. Salah. Ayo, tahu. Ada ayam. Bukan. Berarti belum fokus. Ibunya apa yang ibu ucapkan anak-anak ikuti. Apa yang ibu ucapkan anak-anak ikuti. Apa yang ibu ucapkan anak-anak ulangi. Itu punya. Oke? Sekali lagi. Bebek ayam. Ayam bebek. Bebek bebek ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Betul. Ayo, jadi kan ibu bilang punya adalah ikuti apa yang ibu ucapkan. Tapi ibu bilang ada berapa bebek? Nah, Balkis fokus. Berarti jawabannya betul. Tepuk tangan untuk Balkis. Jadi kan tadi punya apa yang ibu Balkis hadiahnya aku sendiri, oke? Nah, dari apa game kita tadi itu untuk melatih fokus supaya anak-anak tidak mengganggu. Ya, oke, karena tidak ada yang bertanya, selanjutnya ibu yang akan bertanya. Yang tahu silakan angkat tangan, nanti ada hadiah di akhir. Ya. Jangan takut salah nak, kalau salah pun gak akan ibu hukum. Ya, ini biar anak-anak berani. Yang pertama, sebutkan jenis untuk jenis olahraga. Sebutkan jenis olahraga apa yang menggunakan air, yang menjadi air. Berdiri nak, silakan. Berenang. Ayo, betul atau salah jawabannya? Betul. Jadi olahraga renang. Ya, salah satu manfaat air tadi sudah menjelaskan untuk olahraga cenderung renang. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 contoh manfaat air bagi manusia. Oke, silakan. Ya, manfaat air bagi manusia untuk diminum. Selanjutnya, nak, sebutkan 1 aja manfaat air bagi tumbuhan. Untuk berdiri nak, untuk fotosintesis. Betul? Betul atau salah jawabannya? Betul. Oke, baiklah. Ibu kira sudah paham semuanya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan kembali, mengulang kembali. Jadi fungsi air itu sangat banyak ya nak bagi yang saya, untuk manusia, untuk hewan, dan untuk tumbuhan. Jadi ayo mari sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan kita jaga kebersihan air, jangan mencemari air karena kalau air kotor itu sangat banyak efeknya. Hewan untuk manusia kalau air kotor itu sangat. Oke, selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari siklus air. Jadi ibu harap anak-anak di rumah sebelum pertemuan selanjutnya membaca tentang bagaimana siklus air, apa itu siklus air. Kalau